Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini dari Mas Gibran. Wah, kali ini cara cerdas Mas Gibran membalas dari para pensiunan TNI yang ingin memakzulkannya atau menggantikan Mas Gibran, ya kan, menurunkan Mas Gibran. Wah, kita tahu Mas Gibran nih keren ya. Saya suka sekali dengan video-video dia di TikTok, di mana-mana gitu ya. Gokil ya, sindiran dan balasannya itu cerdas semua. Tidak banyak berkata-kata, tapi dengan tingkah laku yang cerdas dibalas, ya kan. Kita lihat gimana videonya. Sebelum itu ke video, bantu ikuti dulu ini Facebook saya. Kalian ke Facebook dan klik nama saya Renaldi SB di pencarian. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Purnawirawan prajurit TNI mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf I Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan kami tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 Jokowi. Bonus demografi. Bonus demografi. Bonus demografi. Bonus demografi. Saat ini Indonesia berada dalam momen yang sangat menentukan. Berada di tengah beragamnya tantangan global, baik itu ekonomi, perang dagang, geopolitik, maupun perubahan iklim yang membawa perubahan di berbagai sektor. Tapi di sisi lain, Indonesia sebagai negara yang besar, sebagai negara yang menaungi kehidupan 284 juta penduduknya, harus tetap tumbuh, harus tetap lincah, dan adaptif. Teman-teman, tantangan ini memang ada, bahkan begitu besar. Tapi yakinlah, peluang kita juga jauh lebih besar. Tentu banyak yang sudah mendengar tentang bonus demografi. Kondisi di mana lebih dari separuh penduduk suatu negara berada pada usia produktif. Ya, Indonesia akan mendapatkan puncak bonus demografi di tahun 2030 sampai tahun 2045. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sebuah kondisi yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang, di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, di mana generasi produktif, generasi muda memiliki proporsi yang lebih besar, sehingga memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah kemajuan. Ini adalah peluang besar kita, ini adalah kesempatan emas kita untuk mengelola bonus demografi agar bukan menjadi sekedar bonus, bukan menjadi sekedar angka statistik yang fantastis, tapi justru sebagai jawaban untuk masa depan Indonesia, di mana faktor penentunya ada di teman-teman semua. Karena kita, generasi muda, bukan sekedar bonus, kita adalah jawaban atas tantangan masa depan. Kita lihat sendiri saat ini, banyak anak-anak muda kita yang sudah tampil di garis depan. Kemarin, saya menonton film Jumbo, hasil karya animator muda Indonesia, yang saat ini sudah menembus 4 juta penonton, serta akan ditayangkan di 17 negara Asia dan Eropa. Ini menjadi era baru industri animasi Indonesia. Timnas U17 kita untuk pertama kalinya lolos via kualifikasi ke Piala Dunia dan menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara.
Ini adalah kekuatan kita sebagai generasi muda. Kita harus selalu siap dan mempersiapkan diri. Kita harus punya mimpi besar dan keberanian untuk melakukan terobosan. Kita harus mampu beradaptasi dan menjadi penggerak kemajuan. Karena menentu di era kompetisi saat ini adalah bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling cepat belajar, cepat beradaptasi, dan cepat memanfaatkan peluang. AI itu nggak akan menggantikan manusia. Jadi AI itu bukan ancaman. Manusia yang tidak menggunakan AI akan dikalahkan oleh manusia yang menggunakan AI. Dan saya percaya generasi muda Indonesia tidak takut tantangan. Kita adalah petarung tangguh, kita hanya butuh alasan untuk percaya. Teman-teman, membangun Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih terang adalah tanggung jawab kita bersama. Baik pemerintah, sektor swasta, akademisi, praktisi, tokoh agama, maupun masyarakat sipil. Seperti yang Bapak Presiden Prabowo selalu katakan, bahwa keberhasilan suatu bangsa, kebangkitan suatu bangsa, bukan pekerjaan 1 tahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun. Bahwa ini hasil kerja keras pemerintah-pemerintah sebelum pemerintah kita. Jadi marilah kita selalu menghormati semua pihak, semua yang telah bekerja keras, pendahulu-pendahulu kita. Kita sampai di sini bukan seketika. Kita sampai di sini karena perjalanan jauh. Pembangunan bangsa itu dilakukan selama puluhan tahun dan merupakan hasil kolaborasi dan kerja keras seluruh komponen bangsa. Pemerintah tidak akan dapat melakukan pembangunan sendirian. Pemerintah tidak akan dapat bekerja sendirian dalam mewujudkan kemajuan negeri yang kita cintai ini. Oleh sebab itu, kita butuh kolaborasi, kita butuh persatuan, kita butuh budaya kompetisi yang saling membangun. Kita butuh ruang untuk tumbuh sehingga Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih terang dapat kita wujudkan bersama-sama. Terima kasih. Good morning, selamat pagi. Bertemu lagi bersama Pak Kumis. Kali ini Pak Kumis ya kan berpidato dengan lantang. Pak Kumis itu ya kan berpidato mengenai pernyataan sikap purnawirawan TNI. Ada 8 sikap ya. Salah satunya adalah meminta Bapak Prabowo Subianto untuk mengganti menteri-menteri Pak Jokowi dulu yang dipilih kembali di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Pak Kumis, salah menteri itu apa? Mau diganti? Mau ditukar sama Pak Kumis? Ya nggak mungkin lah Pak Kumis. Pak Kumis bisa aja. Terus kata Pak Kumis yang satu lagi, yang ke-8 ini, kata dia meminta ya MPR untuk mengganti wakil presiden. Aduh Pak Kumis, salah wakil presiden itu apa Pak Kumis? Kenapa diganti? Lagian Pak Kumis aneh. Kalau wakil presiden mau diganti, kan dia sepaket sama presiden. Waktu pemilu kemarin, memangnya kita milih satu-satu. Presiden lain, wakil presiden lain, kan enggak. Kalau Pak Kumis mau menukar, mau mengganti, ya dua-dua lah sekalian. Presiden sama wakil presidennya. Habis itu kalian tukar, Pak Kumis jadi presidennya. Aduh, Pak Kumis, kalau udah pensiun itu nggak usah banyak kali nyanyi, ya kan? Menikmati hidup aja Pak Kumis. Dulu kan udah banyak bertugas, harta benda melimpah, ya nggak Pak Kumis? Nikmati aja lah hidup. Jalan-jalan sama keluarga, ya kan? Berkumpul sama anak, sama cucu. Pak Kumis kan banyak uang. Jenderal. Mantan. Bawa lah istri itu jalan-jalan keliling dunia selagi masih Allah kasih umur panjang. Ya nggak usah lagi mikirkan pemerintah, kasih yang muda yang berkarya. Yang tua-tua tuh duduk manis aja di rumah, baik-baik berzikir.
Entah apa dendam Pak Kumis sama Wakil Presiden. Pak Kumis, nggak bisa seenaknya mengganti Pak Kumis. Ya, suka-suka Pak Kumis aja mengganti Wakil Presiden. Kecuali, ya, Wakil Presiden itu ada kesalahannya. Ini nggak salah apa-apa. Kerja dengan baik, memikirkan untuk membangun negara Republik Indonesia ini ke depan bersama Presiden Prabowo Subianto. Kenapa Pak Kumis yang kebakaran? Kumis. Buat kau Pak Kumis ya, berhentilah membuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Lagian kau tuh bukan siapa-siapa juga sekarang Pak Kumis. Dulu bolehlah kau belaga, masih ada pangkat kau, masih kau lagi dinas. Sekarang kau tuh sudah jadi rakyat biasa. Ya, sama seperti kami nih ya, rakyat biasa. Jadi nggak usah belagak lagi Pak Kumis. Dulu waktu masih penjabat kau, ya ada kau pikir rakyat Indonesia? Kan nggak ada juga. Yang kau pikirkan cuma diri kau aja, sama keluarga kau. Sekarang nggak usah sok-sokan lah ya kan, kalian para purnawirawan, ya kan, mengatasnamakan rakyat, mau membela kepentingan rakyat. Basi Pak Kumis. Harusnya dulu waktu kalian masih menjabat, ya kalian peduli sama masyarakat yang miskin, rakyat yang miskin. Dulu sebelum Pak Jokowi jadi presiden Pak Kumis, kau masih menjabat. Berapa banyak tuh rakyat Indonesia yang belum menikmati listrik? Tuh, saudara kita di Papua belum menikmati jalan. Ada nggak kalian bersuara? Jadi don't talk nonsense Pak Kumis ya. Kalian sekarang ini mengatasnamakan rakyat. Pak Kumis, udah pensiun, nikmati aja pensiun, nikmati hari tua, nggak usah banyak kali cerita. Gak ada malunya kalian ini. Kenapa? Karena udah gak ada lagi. Ya, setoran per bulan masuk ke kantong pribadi. Kayak cop-cop sekarang ini. Habis diberantas Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Kasian betul hidup kalian ini. Seharusnya ya kan udah bisa hidup tenang, menikmati hidup. Pak Kumis, lebih bagus kan jalan-jalan sama istri keliling dunia kalau punya uang, daripada sibuk lagi memikirkan pemerintahan. Dikasih Tuhan ya kan jabatan dulu ya, habis itu kekayaan. Dulu Pak Kumis ya kan nggak sempat kau menikmati hidup, jalan-jalan bersama istri dan anak-anak. Sekarang lah waktunya, tak perlu lagi mengurusi pemerintahan. Kalaupun kalian ini semua yang purnawirawan ini ya mau ikut andil dalam pemerintahan ini ya kan, setidaknya nasihat Pak Kumis, bukan hasutan, bukan kebencian yang kalian tebar. Itu baru bisa dihargai. Ini provokator yang cuman ya entah dendam apa sama Pak Jokowi sama keluarganya, sibuk dari kemarin mau memakzulkan Gibran Raka Buming Raka. Gak jalan Pak Kumis. Gibran Raka Buming Raka itu ya rakyat Indonesia yang 58% yang memilihnya. Bukan suka-suka kalian aja mau meminta MPR untuk menggantikannya. Jadi ya Pak Kumis, sekali aku bilang sama Pak Kumis, istirahat aja. Ya, Pak Kumis itu bukan siapa-siapa lagi. Sama seperti kita ini, rakyat biasa. Jadi nggak usah banyak gaya. Oke, itu deh video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.